Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yosua mengatakan dengan tegas, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, memanglah hari ini kita tidak melihat ada patung yang kita sembah. Memanglah kita mengatakan, kita ini bukan penyembah berhala. Tidak seperti apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka menyembah berhala Baal dan berhala Amori dan sebagainya. Kita mengatakan mungkin kita tidak seperti mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, betul. Nenek moyang kita dulu memang menyembah batu, pokok, menyembah gua dan sebagainya. Tetapi hari ini kita tidak berbuat seperti yang mereka lakukan. Tetapi tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang mendua hati kita. Sama seperti bangsa Israel. Mau menyembah Allah, dalam masa yang sama mau juga menyembah berhala. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita hari ini masih ada berhala-berhala. Dan berhala itu boleh kita katakan begini, sesuatu yang mengganti tempat utama Allah dalam hidup kita, sehingga tempat Tuhan itu menjadi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, itu adalah berhala. Pikirkan sesuatu pada hari ini, berhala apakah yang kita sedang sembah tanpa kita sadari? Berhala itu ialah apabila tempat utama dalam hidup kita, tempat untuk Tuhan itu, tetapi itu digantikan oleh hal-hal yang lain. Itu boleh menjadi berhala dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada orang punya hobi pancing ikan, hobi main bola sepak, hobi berkemah dan sebagainya. Saya katakan hobi itu bagus. Itu kegiatan-kegiatan yang boleh membangkitkan semangat kita daripada kesibukan bekerja. Tetapi kalau hobi ini mengambil tempat Tuhan yang utama dalam hidup kita, dengan arti kata yang lain, kita lebih utamakan kegiatan-kegiatan hobi itu berbanding dengan Tuhan, mengganti tempat Tuhan, itu boleh menjadi berhala. Nonton drama itu bagus. Tapi berapa jam yang kamu ambil untuk menonton drama, dan berapa jam untuk Anda ambil masa bersama dengan Tuhan? Kalau tempat itu lebih kepada drama yang kita tonton, lebih banyak masanya, sehingga Tuhan itu tidak menjadi penting lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita sebut berhala modern. Boleh mengerti? Ada lagi satu berhala, contoh ya, ini. Berapa jam kita menonton dalam kita punya gadget ini, melayari sosial media. Bandingkan berapa jam kita gunakan handphone kita ini untuk baca Alkitab. Dalam handphone kita ini kita download Alkitab kan? Adakah kita baca Alkitab lebih banyak daripada hal-hal yang lain? Saudara-saudari, kalau kita menggunakan sosial media, gadget ini untuk melayari sosial media, lebih utama bagi kita, lebih banyak masa kita habiskan. Sehingga dalam Alkitab, walaupun ada kitab suci itu dalam Alkitab kita jarang sekali buka. Itu boleh menjadi berhala di dalam hidup kita. Jadi mungkin ada banyak contoh lagi ya. Asalkan contoh itu mengambil tempat utama Tuhan dalam hidup kita. Kita mengutamakan perkara-perkara ini berbanding dengan Tuhan. Itulah berhala. Jadi sama seperti Nabi Elia mencabar bangsa Israel supaya mereka harus membuat pilihan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita juga harus membuat pilihan
pada hari ini? Sama ada kita mau menyembah Allah yang kita kenal itu, atau kita menyembah berhala modern dalam hidup kita. Kita harus buat pilihan. Elia mengatakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang, kamu bercabang hati. Firman Tuhan yang sama. Kalau dikatakan berapa lama lagi kita mendoakan Tuhan dengan hobi kita dan Tuhan, gadget kita dan Tuhan dan hal-hal yang lain. Berapa lama lagi kita tetap dalam keadaan mendua hati? Tetapi firman Tuhan hari ini mencabar kita harus membuat pilihan. Dan bukan hanya sekedar membuat pilihan, pilihan kita itu haruslah pilihan yang tepat. Ada pepatah mengatakan, pilih-pilih langsat. Jangan terpilih yang, apa itu? BANSAT. Jangan terpilih yang bangsat. Jadi hari ini kita membuat pilihan, kita mau memilih Allah atau kita masih memilih berhala-berhala modern yang kita sembah itu tanpa kita sadari. Sehingga itu menjadi keutamaan dalam hidup kita dan mengetepikan Allah dalam hidup kita. Kita harus membuat pilihan yang tepat. Perkara kedua, community yang melihat api. Nah, dia adakan satu pertandingan ya untuk membuktikan siapakah Allah yang benar itu. Dan perjanjiannya adalah masing-masing Nabi Baal dan Nabi Ilya, mereka akan mengolah seekor lembu untuk dikorbankan. Jadi persetujuannya dalam ayat yang ke-24, ayat ke-24 dikatakan, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Jadi masing-masing mereka mendirikan mezbah, masing-masing berseru kepada Allahnya, tetapi Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Jadi setelah itu kita melihat Nabi Baal, mereka juga mendirikan mezbah mereka. Mereka mengolah lembu itu, letakkan di atas kayu api, dan ada mezbah yang didirikan di sana. Lalu mereka memulakan ritual mereka. Mereka disebut perkataan itu berjingkat-jingkat. Itu seperti yang macam melompat-lompat itu mengelilingi kemah upacara ritual penyembahan. Mereka memanggil dewa mereka Baal. Ya Baal, jawablah kami. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Mereka meneruskan itu dari pagi sampai tengah hari. Tetapi tidak ada yang terjadi. Kemudian Nabi Ilya mengejek mereka. Dia mengatakan dalam ayat ke-27, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Dalam terjemahan Indonesia ini tidak jelas ya urusan apa. Tapi dalam terjemahan yang lain itu bercakap tentang urusan di tandas. Ya, mungkin dia sedang berak lah begitu. Mungkin ia berpergian, mungkin ia tidur dan belum terjaga. Jadi apa yang terjadi? Mereka di sini nabi-nabi Baal, mereka memanggil Baal lebih keras lagi dan mereka menori-nori tubuh mereka dengan pedang dan tombak sehingga darah mereka bercucuran. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian.
Benarlah seperti yang dikatakan oleh Mazmur 115 ayat 4 hingga 7. Dikatakan, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Hidung menghidup ya. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongnya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah berhala-berhala. Sama seperti yang disembah oleh bangsa Israel ketika para nabi Baal mereka berseru kepada Baal, tidak ada apa-apa yang terjadi. Karena berhala itu mempunyai semua seperti manusia, tetapi tidak ada kemampuan untuk memberi respon. Itu yang terjadi. Nah, perhatikan bagaimana Elia ketika dia mendirikan mezbah Tuhan. Dia panggil semua bangsa dekat kepadanya, kemudian dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Dia memulihkan, dia mendirikan mezbah itu dengan 12 batu, itu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kemudian dia membuat parik di sekeliling mezbah itu. Di atas mezbah itu disusun dengan kayu api dan daging lembu yang sudah diolah. Kemudian disuruh mengambil 4 buyung dengan air. Itu dituang di atas korban dan di atas kayu api. Dan yang menariknya lagi, bukan hanya sekali, tetapi sampai 3 kali. Air dicurahkan di atas korban, daging itu basah, kayu itu basah, semuanya sehingga parit itu penuh dengan air. Kenapa Nabi Elia melakukan itu? Saudara dan saudari, kan mereka berjanji. Siapa Allah yang menjawab dengan api, korbannya terbakar, itulah Allah yang hidup. Nabi Elia lakukan ini seolah-olah ini perkara mustahil. Kalau ada api pun, bagaimana api itu boleh membakar? Karena ada air yang membasahi korban itu. Kayu apinya pun basah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tetapi berbanding dengan Nabi Baal itu, dari pagi mereka mengadakan ritual menyeru Baal untuk menjawab mereka dengan mengirimkan api dari langit dari pagi sampai tengah hari, dari tengah hari sampai ke petang dengan menori tubuh mereka, melukai tubuh mereka untuk memohon supaya Dewa Baal mendengar doa mereka dan menjawab doa mereka, tetapi tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada tanda perhatian, kata firman Tuhan. Giliran Nabi Elia. Setelah dia melakukan semua itu, dalam ayat yang ke-36, ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air di dalam parit itu habis dijilatnya.
Berapa lama Nabi Elia berdoa? Dalam jangka masa yang pendek ya. Dalam jangka masa yang singkat. Tidak seperti nabi-nabi Baal itu. Mereka dari pagi, tengah hari sampai ke petang tidak ada yang berlaku. Tetapi ketika giliran Elia apabila dia berseru kepada Tuhan, ayat 38, turunlah api Tuhan. Doanya didengar oleh Tuhan. Semua umat Tuhan yang melihat itu, mata mereka terbuka. Karena perjanjian itu Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Mereka melihat api itu. Bukan daripada mezbah Baal, tapi daripada mezbah Tuhan sendiri. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka singgah di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Tuhan berfirman dan Tuhan memberikan mereka hukum Taurat. Dan salah satu daripada hukum Taurat itu dalam Keluaran pasal 20 ayat 5, saya bacakan di sini. Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya. Nya itu merujuk kepada berhala atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan itu tidak mau disamakan seperti salah satu daripada berhala. Tuhan mau umatnya tahu, kenal bahwa Tuhan itu Tuhan yang berbeza daripada berhala-berhala yang lain. Tuhan ini Tuhan yang hidup. Tuhan yang apabila umatnya berseru, yang apabila Nabi Elia berseru, Tuhan menjawab doanya dengan mengirim api dari surga. Dia bukan berhala yang dari pagi sampai ke petang tidak melakukan apa-apa perkara. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah kita itu Allah yang cemburu. Jangan samakan dia dengan salah satu daripada berhala yang disembah oleh dunia pada hari ini. Dan sebagai Allah yang hidup, dia Allah yang mendengar seruan umatnya. Elia berdoa, dia dijawab. Kita berdoa pada waktu kita dalam kesusahan, Tuhan manakah yang menjawab? Adakah berhala-berhala modern itu yang menjawab kita? Atau Tuhan yang kita kenal itu yang menjawab doa kita? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya dalam kesesakan kita, dalam penderitaan kita, dalam kesusahan yang kita alami, bukan hobi, bukan drama yang kita suka lihat itu yang akan menolong kita. Bukan gadget kita yang akan menolong kita. Siapa yang menolong kita? Itu Allah yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara dan saudari, saya teringat suatu waktu saya melayani di sebuah tempat di Segama Ladatu. Saya bertemu dengan seorang tua, dia ini pemimpin utama di Segama. Dan sebelum dia mengenal Tuhan, dia ini tidak percaya. Apa yang menjadi kepercayaannya sudah pasti dia percaya kepada jimat-jimat dan sebagainya. Lebih daripada percaya kepada Tuhan. Dan apa yang berlaku satu waktu dia mengatakan seperti ini. Mencabar Tuhan. Dia mengatakan, kalau sungai Segama ini kering airnya, barulah saya percaya kepada Tuhan. Kalau sungai Segama ini kering, barulah saya percaya kepada Tuhan. Dan itu terjadi. Berlaku kemarau yang panjang sehingga sungai itu sangat kecil. Mungkin hampir kering lah. Tidak sampai kering.
Dan orang ini apabila melihat itu, mungkin selama dia hidup pada waktu mudanya, dari kecil sampai mudanya, dia belum pernah menyaksikan Sungai Segama itu begitu surut sekali. Tetapi dia mengatakan kalau Sungai Segama ini kering, barulah aku percaya kepada Tuhan Yesus. Barulah aku percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Dia percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu membuktikan dirinya sendiri. Dia cabar, maka Tuhan yang hidup itu menjawab cabarannya. Dia melihat itu, lalu dia menjadi orang percaya. Jadi semasa saya berada di sana, orang ini sudah cukup uzur. Dari gereja, dari rumah menuju ke gereja itu jauhnya beberapa kilometer. Dan sudahlah usianya lanjut. Kemudian dalam perjalanan itu ada satu bukit yang agak tinggi yang harus dia lalui. Baru sampai di gereja. Tetapi selama dia masih sehat, dalam keadaan yang lemah begitu, sudah tua, dia selalu pergi ke gereja. Sampailah dia meninggal dunia. Jadi orang ini yang tadinya mencabar Tuhan, adakah Tuhan itu ada? Dan Tuhan itu menjawab dia. Jadi lalu dia menjadi orang percaya. Percaya yang sungguh-sungguh, menjadi pemimpin dan melayani sampai usia tuanya. Pun begitu dia rajin beribadah walaupun tubuhnya ini tidak mengizinkannya, tetapi kerinduannya itu. Sampai dia meninggal sekalipun dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia melihat api Tuhan, jawaban daripada Tuhan. Dan apabila dia melihat api daripada Tuhan, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan pengalaman kita sendiri. Pernahkah kita melihat ada sesuatu yang kita mencabar Tuhan? Betulkah Tuhan ini ada? Pernahkah kita mengalami itu api jawaban daripada Tuhan? Saya percaya ramai daripada kita pernah mengalami hal yang sebegitu. Ada api yang daripada Tuhan itu yang menjawab doa kita. Pada waktu kita dalam kesesakan, pada waktu kita dalam kesempitan, pada waktu kita dalam kesakitan, tidak ada harapan lagi, tetapi kita melihat api Tuhan. Kita mengalami mukjizat Tuhan. Kita dilepaskan daripada pergumulan kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar. Apabila kita berseru kepadanya, dia menjawab kita. Tidak perlu kita toreh-toreh melukai tubuh badan kita untuk Tuhan menjawab kita. Tidak perlu. Kita berdoa dengan iman, berdoa dengan kepada Yesus, pasti doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Hal yang ketiga, community yang bertobat. Dalam ayat 38-39e, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, mereka menyaksikan. Mereka ada pengalaman yang luar biasa. Saya percaya pada waktu kita mau mengenal Tuhan, ada pengalaman-pengalaman luar biasa yang terjadi di dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman itu membuat kita mengenal siapakah Tuhan yang benar itu. Lalu kita mengambil keputusan memilih untuk mengikuti Tuhan itu. Bagi bangsa Israel yang mendua hatinya apabila mereka melihat jawaban daripada Tuhan. Api daripada Tuhan membakar korban itu. Mereka mengalami pengalaman yang luar biasa itu dan mereka dikatakan dalam ayat yang seterusnya 38b, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Mereka menyaksikan itu.
Dan itu membuatkan mereka kembali bertobat kepada Tuhan. Karena mereka menyaksikan api daripada Tuhan. Dan mereka membuat pengakuan iman mereka. Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini bahwa Allah itu sangat sabar dengan umatnya. Berapa lama lagi? Menunjukkan mereka sudah terlalu lama berada dalam keadaan mendua hati mereka. Mereka menyembah Allah, juga menyembah berhala. Dan harus memilih pada hari itu. Sama ada menyembah Allah yang benar atau menyembah berhala. Tapi mereka melihat api daripada Tuhan. Mereka melihat itu dalam pengalaman mereka sendiri. Sehingga keluar pengakuan Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mendapati ada juga orang Kristen, oleh karena hal-hal tertentu, dia tinggalkan Tuhan. Tawaran dunia ini, ataupun pasangan hidup, rela menjual imannya untuk memiliki semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Firman Tuhan dalam pembacaan Injil sebentar tadi mengatakan, apa gunanya kita memiliki semua, seluruhnya dalam dunia ini, kalau kita kehilangan nyawa kita. Tetapi dalam anugerah Tuhan, ada setengah orang yang sudah tinggalkan imannya, tetapi karena ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, orang itu kembali sekali lagi mengakui Yesus ialah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus bercakap tentang penyembahan berhala modern yang kita tidak sadar. Mungkinkah hari ini harus kita membuat satu keputusan untuk memilih dan bertaubat? Kalau selama ini kita tidak sadar pun, ini boleh membawa kita kepada penyembahan berhala dalam bentuk modern. Kita punya kegiatan harian, hobi kita dan sebagainya yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau bertobat. Kita mau kembali kepada Tuhan. Dan kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong saya. Bukan berhala-berhala modern dalam hidup kita. Hanya Tuhan. Jadi pada hari ini saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, pikirkan sejenak. Pikirkan sejenak. Apakah benda di tangan kita ini menjadi perkara yang paling utama dalam hidup kita sehingga berebut tempat Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang ketinggalan Alkitab tidak rasa apa-apa. Kalau tertinggal ini di rumah, lain perasaannya tahu? Ada rasa? Pernah rasa? Macam tidak senang hati. Sedapat-dapatnya mau kembali ke rumah dan ambil ini. Kalau Alkitab yang tertinggal, tidak pula perasaannya seperti itu. Saudara dan saudari, apakah ini menjadi berhala modern dalam hidup kita sehingga kita menduakan Tuhan? Apakah mungkin hobi, kegiatan dan sebagainya itu juga menjadi berhala modern dalam hidup kita? Sehingga kita tidak ada masa untuk Tuhan. Tidak ada masa untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Lebih masa kita di luar. Lebih masa kita melayan semua hobi, kegemaran kita. Daripada menyediakan masa untuk bersama dengan Tuhan. Adakah itu menjadi berhala dalam hidup kita? Saudara dan saudari, kita harus bertobat.
Jadi untuk masa sejenak ini, mari kita pejamkan mata kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa selama ini rupa-rupanya saya mendua hati saya. Saya mau menyembah Tuhan, tapi dalam masa yang sama saya juga menyembah berhala-berhala modern dalam hidup saya. Firman Tuhan mengatakan, berapa lama lagi kita mendua hati? Kita harus membuat pilihan hari ini. Pada masa kita kesesakan, pada masa kita dalam kekurangan, pada waktu kita dalam penderitaan, kesakitan dan sebagainya, berhala-berhala modern ini tidak membantu kita. Tapi yang ternyata yang menghantar api, menjawab doa kita, melakukan sesuatu perkara yang ajaib dalam hidup kita, itu Tuhan sendiri. Kita mengalami itu. Bagi bangsa Israel, apabila mereka melihat api Tuhan, mereka bersujud dan mengatakan, mengakui dengan iman mereka, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi mari kita akui dosa kita di depan Tuhan dan mohon supaya Tuhan mengampuni kita dan membawa kita semula untuk menyembah kepada Tuhan saja dan bukan kepada berhala modern yang selama ini kita layani, yang selama ini kita sembah tanpa kita sadari. Jadi mari kita berdoa secara pribadi. Kita akui dosa kita di depan Tuhan karena mendua hati dan mengambil keputusan untuk memilih pada hari ini, memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk nasihat dan peringatan daripada firman Tuhan. Bahwa selama ini tanpa sadar kami sedang menyembah berhala-berhala modern dalam masa yang sama. Kami juga menyembah Engkau. Dan Tuhan tidak mau disamakan seperti berhala-berhala. Tuhan mau disembah karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu hidup. Tetapi berhala-berhala yang lain adalah palsu dan tidak mampu melakukan apa-apa. Bapa di surga, kami akui dosa kami di hadapan-Mu apabila ada berhala modern yang menggantikan tempat utama Tuhan dalam hati kami. Sehingga berhala-berhala modern itu mengambil tempat Tuhan. Kami akui itu di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan karena kami sudah mendua hati. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu memperingatkan kami untuk membuat satu pilihan, hanya satu pilihan, dan membuatnya dengan tepat. Dan hari ini kami mau mengakui dan kami mau memilih hanya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kami dan bukan berhala-berhala modern. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, beri kami bijaksana bagaimana mengendalikan perkara-perkara yang lain itu supaya tidak merebut tempat Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kedudukan Tuhan dalam hidup kami itu tetap untuk sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih firman mengatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan inilah yang kami lakukan ya Tuhan. Karena kami ini dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan menegur kami. Kami relakan hati kami dan kami mau bertobat. Kami mau menyembah pada Allah yang benar, yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.